Halo, assalamualaikum. Selamat sore, sahabat tani. Sore ini saya berada di kebun saya. Inilah salah satu hobi saya. Biasanya setiap sore saya ada di kebun, melihat-lihat kebun, merawat kebun. Ya, hitung-hitung sambil hiburan sore lah, sambil belajar bertani. Walaupun ini belajar, tapi ini bagian daripada hobi saya. Saya mau berbagi trik atau berbagi pengalaman atau sedikit berbagi ilmu dengan tidak maksud menggurui. Artinya ilmu tidak hanya datangnya dari saya, bisa juga dari saudara-saudara atau dari teman-teman yang memang sudah senior dalam bidang pertanian. Satu hal buat saya yang saya pelajari, bahwasanya tanaman dia punya masa dua. Ada namanya masa vegetatif dan ada juga namanya masa generatif. Apa itu masa vegetatif dan apa itu masa generatif pada tanaman? Masa vegetatif adalah masa di mana tumbuhan lagi masa pertumbuhan. Itu namanya masa vegetatif. Contohnya kalau kacang panjang seperti yang ada di kebun saya ini, kacang panjang kurang lebih umur 40 sampai 45 hari itu udah bisa mulai berbuah. Artinya dari umur kacang panjang yang saya tanam ini, sebelum dia mulai berbuah atau berbunga, itu masih dalam hitungan dalam kategori masa vegetatif. Itu masa pertumbuhan. Artinya dari umur 0 hari setelah tanam sampai dia menjelang dia berbunga atau berbuah, itu masa vegetatif. Nah, terhitung setelah dia mulai berbunga, berbuah, itu masa vegetatif. Itu gambaran mudahnya istilah masa vegetatif dan masa generatif. Dan itu berlaku untuk semua tumbuhan, semua tanaman, tidak hanya kacang panjang. Baik itu terong, karena saya juga sebagian ada terong, ada juga jahe, dia juga mempunyai masa vegetatif dan masa generatif. Nah, tentunya kita harus memahami betul masa vegetatif dan masa generatif supaya kita dalam memberikan nutrisi pupuk tepat. Pupuk seperti apa yang harus kita berikan di masa-masa vegetatif? Kita kenal pupuk ada namanya nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, itu biasanya kalau dirangkum dalam satu pupuk majemuk itu ada NPK. Kalau kita nggak mau repot, bisa langsung dengan menggunakan pupuk NPK karena udah 3 unsur lengkap. Jadi itu ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kalium atau kalsiumnya di situ. Tapi tentunya kebutuhannya berbeda masa vegetatif dan masa generatif. Kalau masa vegetatif, masa pertumbuhan, tanaman itu lebih banyak membutuhkan nitrogennya. Nitrogen kalau kita lihat dari pupuk tunggalnya itu urea namanya. Itu bisa kita katakan jenis nitrogennya urea. Kalau fosfat, pupuk tunggalnya itu bisa TSP atau SP36. Itu pupuk fosfat. Nah, kalau untuk kaliumnya itu kalau pupuk bisa KCl. Nah, itu kalium. Jadi nitrogen itu untuk masa pertumbuhan dia lebih banyak membutuhkan nitrogen. Masa menjelang bunga itu banyak membutuhkan pupuk fosfat. Dan masa dia untuk pembuahan di situ banyak membutuhkan pupuk KCl. Nah, artinya kita kalau udah paham itu, kita bisa tepat guna untuk memberikan pupuknya. Kapan tanaman itu lebih banyak kita berikan pupuk nitrogennya, kapan tanaman itu lebih banyak kita berikan pupuk fosfatnya, dan kapan tanaman itu lebih banyak kita berikan pupuk kaliumnya atau kalsiumnya. Oleh karena itu teman-teman petani, kita harus memang bahkan sangat dianjurkan sebelum berkebun kita paling tidak tahu kebutuhan pupuk pada tanaman itu sendiri. Artinya biar lebih tepat guna atau efektif dalam pemupukannya dan perawatannya. Kadang saya sendiri kalau nggak mau repot saya langsung pakai pupuk NPK, dan itu nggak masalah, itu sah-sah saja dan bagus-bagus saja. Kalau kita nggak mau repot pakai itu nggak apa-apa, bahkan itu bagus. Cuman perlu kita tambahkan ketika masih masa pertumbuhan seperti ini, tidak hanya cukup dengan NPK karena kandungan nitrogennya sedikit. Sedangkan masa vegetatif atau masa pertumbuhan dia banyak membutuhkan pupuk nitrogen. Boleh kita pupuk dengan menggunakan NPK,
tapi kita campur, kita tambah lagi dengan pupuk tunggalnya, yaitu nitrogen atau urea. Itu bisa untuk masa pertumbuhan. Itu masa-masa awal tanaman, dia lebih banyak menggunakan pupuk, lebih banyak membutuhkan pupuk nitrogennya. Tidak berarti masa-masa pertumbuhan tidak butuh fosfat, butuh mereka tetap. Cuman yang lebih dominan pada masa-masa pertumbuhan, pupuk yang dibutuhkan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu nitrogen. Artinya ketika pemupukan masa awal, pupuk NPK yang kita pakai, yang kita gunakan, tambahin lagi dengan pupuk nitrogen. Tentunya dengan takar atau kadar ukuran yang sesuai. Jangan sampai karena semangatnya kita ingin melihat tanaman kita subur, kita pupuk ditambahi dengan dosis yang banyak, sehingga tanaman bisa berakibatkan fatal, bisa layu, bahkan bisa mati. Karena nitrogen itu sedikit panas pupuknya kalau ke tanaman. Kalau bentuk yang kita rasakan dingin nitrogen, tapi ketika kebanyakan dosis kita siramkan atau kita taburkan di tanaman, apalagi sampai kena batangnya, itu bisa layu atau panas. Makanya perlu kehati-hatian ketika memupuk tanaman awal masih muda, dia masih lemah batangnya. Usahakan ketika memupuk menambahkan pupuk nitrogennya sedikit jauhkan dari batangnya. Contohnya ini batang kacangnya, ya lebih jelas lagi, tidak kelihatan ya ini. Ini batang pohon kacang, usahakan paling tidak 5 cm atau 10 cm dari pohon ini ketika menambahkan pupuk nitrogen, agar tidak menyebabkan kelayuan pada tanaman tersebut. Nah, cara pemupukannya boleh dengan cara ditabur, atau digali sedikit, ditimbun, atau dikocor, atau secara rolling. Minggu ini kalau saya biasanya per 6 hari sekali. Saya biasa 6 hari sekali saya timbun. Saya lubangin sedikit atau saya tugal. Saya masukkan pupuk di sini. Ya kurang lebih 10 cm atau kurang-kurangnya 5 cm dari batang, jangan sampai kena. Saya tutup lagi dengan tanah. Nanti 6 hari kemudian saya bantu dengan pupuk dikocor. Ingat, kita lebih bagus memupuk sering tapi dosisnya sedikit. Saya per 6 hari sekali. Perbandingannya saya kalau 10 liter air, itu saya kasih 2 sendok makan tambahan pupuk nitrogennya untuk saya kocorkan. Di samping pupuk NPK tadi. NPK kurang lebih kalau untuk 10 liter air, itu saya kasih kurang lebih 70 mili lah pupuknya itu, apa 70 gram. Apa kalau mili dengan gram hampir sama mungkin ya. Kurang lebih setengah gelas per 10 liter air. Nah itu saya campur dengan urea lagi, kemudian saya kocorkan. Nah, itu tinggal terserah pilihan kita, mau dikocor atau langsung ditabur atau ditanam. Yang penting intinya ketika mupuk jangan sampai kena batangnya, apalagi tanaman masih muda, batangnya masih lemah. Jadi saran saya buat teman-teman para hobi pencinta tanaman, banyak pelajari tentang cara sambil belajar. Saya sendiri banyak belajar dari pengalaman. Nah inilah pengalaman ini saya berbagi. Mudah-mudahan paling tidak menambah wawasan saya, dan kalau boleh menambah pengetahuan buat teman-teman. Dan mudah-mudahan saya juga minta saran dari teman-teman, masukannya para petani senior yang memang udah jauh menggeluti pertanian palawija, bisa kacang tanah. Saya kebetulan di sini ada kacang panjang, ada jahe, ada terong. Nah, buat teman-teman yang sudah lama bergelut di bidang pertanian, ya, mohon juga bantu sarannya buat saya. Oke teman-teman, untuk sore ini pembahasan kita tentang masa vegetatif dan masa generatif. Intinya masa vegetatif adalah masa pertumbuhan, itu vegetatif. Kalau kacang tanah terus, mohon maaf, kacang panjang dia umur 40 sampai 45 hari itu udah berbuah kalau dia pertumbuhannya normal. Artinya umur 0 hari sampai ke menjelang dia berbunga itu masa vegetatif. Setelah dia berbunga dan berbuah itu masuk masa generatif. Nah ketika dia menjelang nanti berbunga atau berbuah, kelihatan tanda-tanda bunga mau keluar, bisa kita tambahkan pupuk kaliumnya, yaitu kalau pupuk tunggalnya bisa kita tambahkan dengan pupuk KCl. Bisa dengan cara dikocor ataupun dengan cara ditanam atau ditaburkan ke tanamannya. Oke teman-teman, sementara itu
informasi dari saya sore hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman tetap semangat bertani, berkebun, karena kebun adalah hobi saya sendiri, hobi saya. Mudah-mudahan teman-teman yang hobi berkebun juga bisa menambah wawasan. Dan sekali lagi buat teman-teman petani, kawan petani, mohon juga bantu sarannya, masukan buat saya, karena saya juga bagian daripada petani pemula. Mari berbagi tentang ilmu pengetahuan tentang pertanian sendiri, karena ruang lingkup pertanian itu luas. Tata cara perawatannya, pemupukannya, bahkan pemakaian insektisida, pencegahan hama. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain saya akan bahas tentang bagaimana penggunaan insektisidanya, pestisida. Karena pestisida itu induknya. Di situ ada dari pestisida itu ada insektisida, ada fungsida, ada banyak. Untuk pengendalian hama, itu adalah untuk pengendalian hama, dan itu nanti mudah-mudahan kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, teman-teman, sarannya, masukannya lewat komentar, mudah-mudahan menambah wawasan buat saya. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.